kita melangkahkan kaki untuk memasuki taman dengan bunga paling indah dan agung di dunia. Bunga indah ini berada di Taman Iman, diserami dengan air wahyu, hingga aroma wanginya menyebar memenuhi ruang antara timur dan barat. Ia adalah bunga yang tumbuh dari pohon yang diberkahi, akar-akarnya menancap ke bumi, dahannya menjulang tinggi ke awan, hingga nyaris memeluk bintang-bintang Orion. Kali ini kita memohon restu untuk menemui bunga dan suci dan bertakwa yang memenuhi dunia dengan ilmu, fikih, zuhud, dan wara untuk membaca kisahnya yang tertuang dalam lembar-lembar dedaunannya. Ia adalah orang tercinta di hati Nabi Muhammad SAW setelah ayahnya. Dialah yang meneguk air kejujuran dari kedua orang tuanya dan makan di atas jamuan makanan nubuah. Dialah wanita suci yang lagi disucikan, yang dibebaskan Allah dari tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya dari langit ketujuh. Dialah wanita bertakwa, suci, wara, dan zuhud, Aisyah binti Abu Bakar. Sebelum menghayati kisahnya nan penuh berkah, terlebih dahulu mari kita merenungkan sejumlah kemuliaan yang mengelilingi sosok ini dari segala penjuru. Suaminya adalah pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian Muhammad bin Abdullah yang diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, di mana mentari tiada terbit menyinari seorang pun yang lebih baik darinya setelah para nabi dan rasul. Dialah yang menemani Rasulullah ketika keduanya berada di dalam gua. Dialah yang tercinta di hati Rasulullah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh di antara orang yang paling murah hati padaku dalam persahabatan dan harta benda adalah Abu Bakar. Andai aku boleh mengambil seorang kekasih selain Rabbku, tentu aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi persaudaraan Islam dan cinta kasihnya sudah cukup bagiku. Semua cinta yang mengarah ke masjid harus ditutup selain pintu Abu Bakar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umatku yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam perintah Allah adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, dan yang paling mengetahui hukum adalah Ali. Riwayat lain menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, umatku yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi, beliau bersabda, sungguh para penghuni tingkatan-tingkatan tinggi bisa melihat orang yang ada di atasnya, seperti kalian melihat bintang terang di ufuk langit. Abu Bakar dan Umar termasuk golongan mereka, dan keduanya bersenang-senang. Nabi bersabda, tak seorang pun yang berjasa kepada kami melainkan sudah kami balas, kecuali Abu Bakar. Ia memiliki jasa yang akan dibalas Allah pada hari kiamat. Harta siapapun tiada membawa manfaat baginya, seperti halnya manfaat harta yang diberikan Abu Bakar untukku. Andai aku dibolehkan mengambil seorang kekasih, tentu aku menjadikan Abu Bakar sebagai seorang kekasih. Ketahuilah, sungguh teman kalian ini, Abu Bakar, adalah kekasih Allah. Ibunya adalah seorang sahabiah mulia, Ummu Rauman binti Amir. Dialah sahabiah mulia yang banyak berjasa untuk agama nan agung ini. Saudaranya adalah Asma binti Abu Bakar Az-Zatun Nitaqain. Suami saudarinya adalah pembela Rasulullah. Saudara sepupunya satu di antara 10 sahabat yang paling dijamin masuk surga, dan orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah. Ia adalah Zubair bin Awam. Kakek dari garis ayahnya adalah Abu Quhafah yang masuk Islam saat penaklukan Mekah dan meraih kemuliaan dengan mendampingi Nabi Muhammad SAW. Nenek dari garis ayahnya adalah Ummul Khair, Sulma binti Syahr yang masuk Islam dan meraih kemuliaan, pernah mendampingi Nabi Muhammad SAW. 3 bibinya termasuk kalangan sahabiah. Mereka adalah Ummu Amir, Quraibah, dan Ummu Farwah. Mereka ini adalah putri-putri Abu Quhafah. Saudara kandungnya adalah Abdurrahman, terbilang seorang pemberani dan salah seorang pemanah ulung. Jumlahnya hanya bisa dihitung dengan jari. Itulah pohon penuh berkah di mana Aisyah muncul dari akar-akarnya, hidup di antara ranting-rantingnya hingga menjadi bunga yang jarang ada di dunia manusia. Imam Az-Zahabi menuturkan tentang Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq Al-Qurasyiyah At-Taimiyah Al-Makkiyah An-Nabawiyah, Ummul Mukminin, istri Nabi, wanita paling memiliki pemahaman ilmu yang mendalam di antara umat ini. Aisyah adalah wanita putih dan cantik. Untuk itulah ia disebut
Al-Humairah, wanita yang kemerah-merahan. Nabi Muhammad SAW tidak menikahi perawan selainnya dan tidak mencintai seorang wanita pun seperti cinta beliau kepadanya. Di antara umat Muhammad dan bahkan di kalangan kaum wanita, saya tidak mengetahui seorang pun yang lebih berilmu melebihinya. Sebagian ulama berpendapat Aisyah lebih baik dari ayahnya. Pendapat ini tidak bisa diterima karena Allah sudah menentukan ukuran untuk segala sesuatunya. Lebih dari itu, kita bersaksi bahwa Aisyah adalah istri Nabi kita di dunia dan akhirat. Adakah kebanggaan lain lebih dari itu? Imam Masyruk bin Abdurrahman Al-Hamdani Al-Kufi, seorang tabi'in mulia dan tergolong salah satu tokoh tabi'in, saat menyampaikan hadis dari Aisyah selalu mengatakan, Asy-Siddiqah binti Asy-Siddiq, kekasihnya kekasih Allah, wanita yang dibebaskan dari tuduhan keji yang diselamatkan kepadanya, tertera dalam kitab Allah, bercerita kepadaku. Abu Nuaim Al-Ashbahani menuturkan dalam biografi Aisyah, Asy-Siddiqah binti Asy-Siddiq, Al-Atiqah binti Al-Atiq, kekasihnya kekasih Allah, kekasih yang dekat, pemimpin para rasul, Muhammad Al-Khatif, wanita yang dibebaskan dari segala aib, jauh dari keraguan hati karena ia pernah melihat Jibril, urusan Rabb yang mengetahui segala hal gaib. Aisyah Ummul Mukminin. Sebelum kenabian, Abu Bakar adalah teman Rasulullah. Abu Bakar tahu betul amanah, kejujuran, dan akhlak beliau nan menawan serta penuh berkah. Dalam hitungan tahun, mentari Islam terbit di atas jazirah. Wahyu turun kepada Rasulullah. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam, sementara Abu Bakar adalah lelaki pertama yang masuk Islam. Tidak lama setelah itu, Abu Bakar menyampaikan dakwah ke segala penjuru agar semuanya merasakan nikmatnya iman seperti yang ia rasa. Dakwahnya direspon 6 di antara 10 sahabat yang dijamin surga setelah itu. Bahkan keluarga dan seluruh anak-anaknya juga masuk Islam. Aisyah lahir di era Islam. Tatkala muncul ke dunia, ia mendapati dirinya berada di antara 2 orang tua mulia yang beriman. Bahkan ia mendapati dirinya sebagai putri orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Aisyah menuturkan, saat aku akil balik, kedua orang tuaku sudah memeluk agama Islam. Aisyah tumbuh berkembang dirawat 2 orang tua mulia, tumbuh dewasa di bawah naungan taman yang pepohonannya ditanam di tanah keimanan dan diserami dengan wahyu. Kedua orang tuanya laksana pohon besar nan menjulang tinggi yang menjadi naungan, laksana pohon penuh berkah yang buahnya dekat untuk dipetik, yang berbuah setiap saat atas izin Rabb-Nya. Kedua orang tua Aisyah mengamati berkah dari putrinya dan menebarkan aroma wangi. Hanya saja mereka berdua sama sekali tidak pernah berpikir jika suatu hari nanti putri mereka ini akan menjadi istri pemimpin seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad SAW. Ummul Mukminin sepanjang masa, menara ilmu dan dimanapun dan kapanpun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, ia cukup berfirman padanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Allah menghendaki Aisyah dirawat dan di bawah pengawasannya, memilihnya sebagai istri kekasihnya. Untuk itu mari kita menghayati saat-saat itu dengan ruhani. Inilah kisah perjalanan hidupnya nan harum agar kita tahu kedudukan ibu yang diberkahi ini. Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah berdasarkan wahyu dari langit. Nabi memimpikan Aisyah selama 3 malam. Jibril membawa gambarnya dan berkata kepada beliau, dia istrimu di dunia dan akhirat. Sungguh sebuah kemuliaan besar bagi ibunda kita Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperlihatkan kepadaku dalam mimpi selama 3 malam. Malaikat Jibril membawa gambarmu dalam sepotong kain sutra. Ia kemudian berkata kepadaku, ini istrimu. Aku kemudian menyingkap kain dari wajahmu. Rupanya kamu. Lalu aku berkata, jika ini ketentuan dari Allah, pasti ia tunaikan. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah bahwa Jibril datang membawa gambarnya dalam kain sutra hijau kepada Nabi. Ia lalu berkata, dia istrimu di dunia dan akhirat. Pada siang terik menyengat, Nabi Muhammad SAW menemui Abu Bakar untuk menyusun fase-fase hijrah. Aisyah menuturkan, saat kami tengah duduk di rumah Abu Bakar tepat pada siang terik menyengat, seorang berkata kepada Abu Bakar,
Rasulullah datang dengan menutupi kepala pada saat yang tidak biasa beliau mendatangi kami. Abu Bakar menyahut, "Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagi beliau. Demi Allah, pasti ada hal penting yang beliau datang di saat-saat seperti ini." Rasulullah datang lalu meminta izin masuk. Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk. Beliau masuk lalu berkata kepada Abu Bakar, "Suruh keluar orang-orang yang ada di dalam rumah." Abu Bakar berkata, "Mereka ini tidak lain adalah keluargamu sendiri. Ayahku menjadi tebusan bagimu, wahai Rasulullah." "Betul," sahut beliau. Setelah menyusun rencana hijrah, Rasulullah pulang sembari menantikan malam tiba. Di sisi lain, para pembesar penjahat Quraisy menghabiskan siang hari untuk bersiap mengeksekusi rencana yang telah ditetapkan dalam parlemen Mekah. Rencana jahat ini akan dilaksanakan pada tengah malam, seperti yang telah disepakati. Karena itu mereka terus berjaga menunggu saat-saat yang telah ditentukan. Tapi Allah lebih berkuasa dalam masalah ini. Di tangannya jua seluruh kerajaan langit dan bumi berada. Dia berbuat apapun yang ia kehendaki. Ia memberi perlindungan dan tidak membutuhkan perlindungan. Ia melaksanakan apa yang pernah ia sampaikan kepada Rasulnya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Anfal ayat 30. Quraisy gagal total meski telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan amat jeli dan matang. Pada saat-saat kritis inilah Rasulullah bersabda kepada Ali, "Tidurlah di tempat tidurku, kenakan selimut berwarna hijau buatan Hadramaut ini. Sungguh kau dijamin aman dari gangguan mereka yang kau khawatirkan." Biasanya Rasulullah tidur mengenakan selimut ini. "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku, seandainya engkau singgah di sebuah lembah yang di sana ada sejumlah pohon yang buahnya sudah dimakan, lalu engkau mendapati sebuah pohon yang buahnya belum dimakan. Di pohon yang mana engkau mengembalakan untamu?" "Di pohon yang belum dimakan buahnya," jawab beliau. Maksudnya, Nabi tidak menikahi perawan selainnya. Aisyah memasuki rumah tangga nubuah, rumah terbaik di dunia dan luas terbentang ini, meski sangat sederhana bentuknya. Rumah berupa bilik kecil, namun penghuninya dikuatkan wahyu dari langit. Rumah yang tidak diisi dengan perabotan-perabotan dunia fana, namun penghuninya menebarkan aroma harum Al-Quran dan As-Sunnah ke seluruh bumi. Hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki di antara hamba-hambanya. Semata muncul dari bilik yang diberkahi ini, Ibunda Aisyah hidup bersama Rasulullah. Ia mempelajari akhlak, ilmu, wara, kesabaran, dan tindak tanduk beliau hingga menjadi mentari di dunia manusia yang tidak bisa dikesampingkan siapapun juga. Kebahagiaan berkibar di atas rumah-rumah Nabi, meski kehidupan sengsara yang beliau jalani bersama Ahlul Bait. Hari berlalu, pekan berganti, tanpa adanya api menyala di rumah-rumah Nabi. Mereka hanya memakan aswadain atau kurma dan air. Sehingga harta benda dunia tidak setara dengan debu sekecil apapun. Inilah yang membuat Ummul Mukminin Aisyah menjadi pemimpin segala kemuliaan, kemurahan hati, zuhud, dan seluruh nilai-nilai utama. Sejarahnya nan cemerlang menuturkan kemuliaan-kemuliaan yang ia petik dari rumah tangga Nabawi, dan ia rengkuh hingga hembusan nafas terakhir. Sejak hari-hari pertama menikah, Aisyah ingin menggantikan posisi Khadijah di rumah tangga Muhammad SAW yang suci, dan meraih posisi Khadijah di hati beliau. Namun sosok paling setia Rasulullah SAW tulus untuk Khadijah semata. Kedudukan dan posisinya tidak akan pernah digantikan oleh wanita manapun, dan seperti apapun kedudukannya, sebelum Aisyah memasuki rumah tangga Nabawi, sudah ada istri lain, Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah. Saat itu Aisyah sudah melalui masa kekanak-kanakan. Selain berdasarkan wahyu, pernikahan beliau dengan Aisyah adalah pernikahan cinta kasih dan pelipur lara. Hikmah Nabawi memancarkan rahmat yang diutus Allah untuk seluruh alam. Aisyah mencintai Rasulullah dan ingin punya anak dari beliau. Seperti halnya Khadijah, hari-hari berlalu namun Aisyah tidak kunjung punya anak. Hanya saja Rasulullah bersabda kepadanya, "Kenakanlah kunyah keponakanmu, Abdullah bin Zubair." Ummu Abdullah akhirnya menjadi kunyah bagi Aisyah. Aisyah mencintai Nabi dan sangat cemburu kepada beliau.
Diriwayatkan dari Aisyah, suatu malam Rasulullah keluar dari tempatnya. Ia menuturkan, aku cemburu pada beliau. Setelah itu beliau kembali dan melihat kondisiku. Beliau bertanya, kamu kenapa Aisyah? Cemburu? Bagaimana wanita sepertiku tidak cemburu pada orang sepertimu, sahutku. Apa setan datang menghampirimu? Tanya beliau. Wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Tanyaku. Ya, jawab beliau. Menyertai setiap orang? Tanyaku. Ya, jawab beliau. Menyertaimu juga wahai Rasulullah? Tanyaku. Ya, hanya saja Rabbku membantuku menundukkannya hingga ia masuk Islam, jawab beliau. Diriwayatkan dari Aisyah, suatu ketika Rasulullah meminta izin pada hari jatah salah seorang istri di antara kami setelah ayat ini turun. Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu, dan boleh juga menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki dan siapa yang engkau ingini, untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Al-Ahzab ayat 51. Sebuah pelajaran nabawi yang menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah mengatasi apapun persoalan dengan bijak dan kasih sayang meskipun sebesar apapun. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, ia berkata, suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada di tempat salah seorang istri beliau. Lalu salah seorang ummahatul mukminin mengirim piring berisi makanan. Lalu istri Nabi yang lain memukul tangan istri yang membawakan nasi hingga piring jatuh dan pecah. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan pecahan piring, lalu mengumpulkan makanan yang ada di piring itu. Beliau kemudian berkata, ibu kalian cemburu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan istri yang membawakan nasi menunggu hingga beliau mengembalikan piring dari rumah istri yang ketempatan. Nabi memerintahkan istri yang membawakan nasi menunggu hingga beliau mengembalikan piring dari rumah istri itu. Beliau kemudian menyerahkan piring yang tidak pecah kepada istri yang piringnya dipecahkan, dan beliau menaruh piring pecah di tempat istri yang memecahkan piring tersebut. Kisah serupa diriwayatkan dalam Sunan An-Nasai dengan sanad sahih dari hadis Ummu Salamah. Ia membawa makanan buatannya dalam piring untuk Rasulullah dan para sahabat. Aisyah kemudian datang dengan mengenakan sarung. Ia membawa batu lalu memecahkan piring tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian mengumpulkan pecahan piring dan berkata, makanlah, ibu kalian cemburu, sebanyak 2 kali. Setelah itu Rasulullah mengambil piring milik Aisyah, kemudian beliau kirimkan kepada Ummu Salamah dan menyerahkan piring Ummu Salamah kepada Aisyah. Abu Ya'la al-Musilih meriwayatkan dengan sanad hasan dari hadis Aisyah. Ia berkata, aku membawakan khazirah yang aku masak sendiri untuk Nabi. Aku lalu berkata kepada Saudah sementara Nabi berada di antara aku dan Saudah, makanlah. Saudah tidak mau. Aku berkata, makanlah, atau aku oleskan makanan ini ke wajahmu. Saudah tetap tidak mau. Akhirnya meletakkan tangan di atas khazirah, lalu aku oleskan ke wajah Saudah. Nabi tertawa, lalu beliau meraih tangan Saudah dan beliau letakkan di atas khazirah. Selain itu beliau berkata, olesilah wajahnya. Nabi kembali tertawa. Setelah itu Umar lewat yang memanggil-manggil, hai Abdullah, hai Abdullah. Beliau mengira Umar akan masuk, lalu beliau berkata, ayo sana, basuhlah wajah kalian berdua. Aisyah berkata, sejak saat itu aku segan kepada Umar karena sikap segan Rasulullah kepadanya.